ibu berdiri. Ayo Bu, duduk. Duduklah. Dokter bilang, ibu akan segera sembuh kalau ibu beristirahat. Ibu harus banyak istirahat, Bu. Aku tahu ibu akan mengatakan kalau ibu baik-baik saja dan tidak ada yang salah dengan ibu. Ibu selalu berkata begitu. Tapi ibu kan sedang sakit. Ibu harus istirahat. Aku akan ambilkan air panas untuk ibu. Aku akan mengatakan pada Abi agar datang dan menjemputku bila dia sudah bebas. Dia ada pekerjaan penting, Bu, jadi aku tidak memaksakannya. Kalau tidak, dia pasti akan tetap tinggal di sini. Kau tidak bisa berbohong, Pragi. Kau tidak bisa sembunyikan masalah. Karena itu kau terpaksa berbohong. Aku tidak berbohong, Bu. Percayalah padaku, semua baik-baik saja. Kenapa ibu berpikiran begitu? Kita bicarakan masalah ini, Pragi. Katakan yang sejujurnya, Nak. Kau tahu kan, seorang ibu masih bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dengan anaknya. Ibu juga bisa merasakan apapun yang terjadi di kehidupan anak-anaknya. Dan ibu bisa membaca pikiran anak-anaknya, Pragya. Kau tidak bisa membohongi ibu. Katakan yang sebenarnya ada apa, Pragya? Apa yang dikatakan Abi saat dia tahu kalau Purap sudah melarikan diri dengan bunuh? Bagaimana keluargamu memperlakukanmu, Pragya? Ibu ingin tahu semuanya. Ibu tidak ingin kau menyembunyikan masalah ini sendirian, Pragya. Katakan pada ibu ada apa, Nak? Kau tahu kan, ibu tidak bisa kaget ataupun ada masalah. Kalau kau ingin ibu sehat, katakan. Ada masalah apa, Pragya? Jangan bohongi ibu lagi, Nak. Jangan bohongi ibu. Ibu tidak bisa melihatmu menderita. Kau tidak ingin ibu sakit, kan? Ibu tidak usah khawatir. Nanti ibu akan sakit. Aku mengatakan yang sebenarnya. Kenapa kau masih berbohong, Pragya? Katakan yang sejujurnya pada ibu, Nak. Ibu lihat semuanya kan di rumah sakit? Ibu sudah tahu yang sebenarnya, iya. Yang kita lihat itu tidaklah selalu benar. Mungkin neneknya Abi meminta dia untuk mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku tidak mau percaya begitu saja. Ibu ingin kau mengatakan yang sebenarnya pada ibu, bukan dari mulut orang lain. Katakanlah, Pragya, sebenarnya bagaimana dengan hubungan kalian? Nenek memang benar. Ibu terlalu cemas. Ibu menjadi stres lalu ibu sakit. Juga masalah yang lainnya. Aku katakan, Bu, semua baik-baik saja di antara kami. Kalau ibu tidak percaya padaku, apa yang bisa aku lakukan, Bu? Apa yang harus kukatakan? Jika aku... Aku tahu, ibu adalah seorang ibu buat kami dan ibu merasakan kalau anak-anak ibu sedang dalam masalah. Tapi aku putri ibu, aku tidak ingin menyusahkan ibu. Baiklah, aku akan mengatakan yang sebenarnya, Bu. Sebenarnya, perilaku Abi berubah sedikit. Tapi itu dibenarkan, Bu. Pernikahan adiknya sudah dibatalkan dan dia pasti akan marah. Itu wajar, Bu. Dan setiap pasangan yang sudah menikah akan ada naik turun dalam kehidupannya. Ibu kan yang sudah mengajari aku untuk tetap bersabar jika ada masalah di antara kami. Mereka seharusnya menyelesaikan masalah bersama-sama. Lalu kenapa ibu seperti ini, Bu? Kenapa? Kenapa harus menanyakan masalah ini? Ibu tidak percaya padaku ya? Apa ibu pikir aku tidak bisa menjaga hubungan kami berdua? Katakanlah, Pragya. Lalu pertanyaan seperti apa itu? Sebenarnya ibu tahu kan kalau aku bisa mengerti perasaan orang lain. Apa ibu pikir kalau aku tidak bisa menenangkan perasaan suamiku? Bukan seperti itu, Pragya. Apa ibu pikir kalau aku tidak bisa menjembatani perbedaan di antara kedua keluarga ini? Apa ibu pikir perbedaan kita akan memisahkan kami? Ibu harus tahu kalau aku bisa menghadapi semua itu, Bu. Ibu tahu itu, Nak. Tidak, ibu tidak mengerti. Percayalah, Bu, semua baik-baik saja dan masalah yang sudah terjadi akan diselesaikan. Karena aku percaya diri. Aku yakinkan pada ibu kalau hubungan kami akan selalu tetap terjaga dan tidak terpisahkan. Aku berjanji, Bu, aku tidak akan membiarkan masalah apapun mempengaruhi hubungan kami berdua, Bu. Tapi ibu dengar ya,
Ibu harus berjanji kalau ibu tidak akan mencemaskan tentang hubungan aku dan Abi. Aku tidak ingin menjadi penyebab rasa penasaran ibu. Aku ingin ibu bangga padaku. Aku tidak bisa melihat kalau ibu harus menangis. Aku tidak bisa, Bu, melihat ibu sakit seperti ini. Aku ingin ibu menunjukkan kepercayaan padaku, Bu. Kalau tidak, aku akan hancur, Bu. Tidak, sayang. Ibu tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Ibu tidak akan membiarkan kau hancur, nak. Kau adalah wanita yang pemberani, sayang. Ibu sudah mengajarkanmu bagaimana caranya berjalan. Sekarang ibu akan membantu mengatasi situasi apapun. Ibu yakin kau pasti bisa mengatasi semuanya, Pragya. Ibu janji tidak akan memikirkan hal ini lagi. Tolong maafkan ibu, ya, nak. Ibu tidak akan pernah mengganggumu lagi dengan hal ini. Percayalah pada ibu. Ibu sangat menyayangimu, Pragya. Ibu tidak ingin kau menderita. Ibu berjanji? Iya. Anakku. Ada berita buruk, Bulbul. Bibi Sarla mendapatkan serangan jantung. Tidak seorang pun boleh menyebut nama Bulbul di sini. Bahkan aku tidak mau melihat dia. Jangan sebut namanya. Bulbul, makanlah ini. Aku tidak mau. Apa maksudmu? Aku tidak ingin makan apapun. Ada apa denganmu, Bulbul? Kau bertingkah aneh sejak kau datang dari rumah ibumu. Kau seolah-olah bicara denganku atau menanggapi apa yang kukatakan, tapi ternyata tidak. Kau seolah hilang pikiran. Ada masalah apa? Katakan, aku sangat ingin tahu, Bulbul. Purap, kapan terakhir kalinya ibumu marah padamu? Ibuku? Kapan terakhir kalinya dia marah padamu? Bulbul itu, tentu saja aku tidak ingat. Aku masih kecil waktu itu. Aku ingat terakhir kali ibuku marah. Tapi dia akan tenang secepatnya. Kau tahu tidak, saat aku biasanya membuat kesalahan, biasanya aku langsung menangis dan dia bisa memaafkanku. Dia paling tidak tahan kalau melihatku menangis, makanya dia memaafkanku. Tapi kali ini, aku membuat kesalahan. Bahkan kali ini, aku menangis, ibu tidak memaafkanku. Dia tidak tersenyum. Biasanya saat ibuku menyebutkan namaku, dia selalu tersenyum. Tapi hari ini dia tidak tersenyum. Biasanya dia ingin melihatku dan dia ingin mendengarkanku. Sepertinya aku ini adalah mimpi buruk yang datang dalam hidupnya, yang dia ingin lupakan. Purap, aku merasa kesepian. Rasanya benar-benar aneh. Aku merasa jadi yatim piatu. Tidak, Bulbul, jangan bicara seperti itu. Tidak ada ibu yang tanpa alasan marah dengan kasar kepada anaknya. Purap, aku tidak berusaha untuk memahami masalahnya. Aku mendengar ibu bilang tidak seorang pun dalam keluargaku yang akan menyebut namaku. Aku merasa gugup dan panik. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan, Purap. Bulbul, tolong tenanglah. Aku mengerti situasimu. Tapi tolong jangan dipikirkan. Waktu yang akan menyembuhkan semuanya. Tidak, Purap. Kita tidak punya waktu lagi. Kita harus melakukan sesuatu. Kita harus lakukannya sekarang. Lalu, apa yang kita lakukan, Bulbul? Aku tidak bisa meninggalkan ibuku, Purap. Tidak ada yang memintamu untuk meninggalkan dia, kan? Memang tidak ada yang memintaku, tapi situasi ini. Dan kita harus segera mengakhiri ini sekarang juga, Purap. Apa yang kau katakan, Bulbul? Aku tidak mengerti sama sekali. Aku bicarakan tentang hubungan kita. Apa yang kau katakan, Bulbul? Aku mengatakan kenyataan. Kita harus segera melakukan ini. Aku tidak ingin hubungannya menyebabkan ibuku membenciku, Purap. Bulbul, kau terlalu banyak memikirkannya. Tolong dengarkan aku, Bulbul. Tidak, kau yang dengarkan aku. Kau telah meninggalkan Alia di Mandap. Lalu kau membawaku ke kuil. Kau bahkan tidak biarkan aku menemui ibuku. Aku tidak mengatakan apapun. Aku melakukan apapun yang kau minta. Tapi sekarang dengarkan aku. Bulbul. Dia ibuku, Purap. Dia yang sudah melahirkan aku. Aku mengerti bagaimana dia marah padaku, tapi tidak rasa bencinya. Bulbul. Purap, jangan dekati aku, karena itu akan melemahkan keputusanku. Cintamu padaku yang menyebabkan ibu benci padaku. Kita harus berpisah, kita harus menutup semuanya, Purap. Lebih baik lupakan saja rasa saling mencintai itu. Bulbul, bagaimana kau bisa berpikiran seperti itu? Inilah yang harus kulakukan, Purap. Aku tidak ingin menjaga hubungan yang membuatku jauh dari ibuku, Purap. Aku tidak bisa hidup tanpa ibuku.
Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan pernah menemuiku lagi. Tolong berjanjilah. Berjanjilah kalau kita tidak akan pernah bertemu lagi. Berjanjilah kalau kau tidak akan pernah memisahkan aku dari ibuku. Kau bisa melakukan semua ini untukku, kan? Baiklah. Aku sudah mengatakan ini dari awal. Dan aku akan mengatakannya lagi bahwa aku bisa melakukan apapun untukmu, Bulbul. Aku memang telah kehilangan ibuku, tapi aku tidak akan membiarkan kau berpisah dari ibumu, Bulbul. Pergilah, Bulbul. Kau bebas melakukan apa saja. Aku tidak akan pernah masuk dalam kehidupanmu dan aku tidak akan pernah menemuimu. Kita pisah sekarang, Bulbul. Pulanglah besok ya, kita akan membicarakan pembayarannya. Iya, tentu saja. Baiklah, baik. Oh Sarla, kenapa kau tidak dengarkan aku? Pragya, coba lihat. Kau membuatnya mengerti. Alasan yang aku khawatirkan adalah usia tuaku. Begitu juga dengan usia ibumu. Aku harus menjelaskan setiap hal kecil padanya. Waktu kau kecil saja tidak seperti itu. Tapi dia sangat berbeda. Ibu jangan bicara seperti itu. Dia kan baru datang, dia mungkin masih lelah. Sudahlah ibu, aku kan tidak terlalu merepotkan dulu. Apa kau pikir selama ini kau tidak pernah menyulitkan aku? Hah, Sarla? Biarkan saja, Bu. Orang jadi sedikit saat dia sakit, ya kan? Tidak usah membelanya. Kalau nanti dia tidak mau minum obat, tidak usah mengeluh padaku. Kau saja yang urus. Aku selalu minum obat tepat waktu. Benarkah? Sebenarnya, semua orang sibuk memperhatikan aku sejak aku sakit. Tidak ada yang memperhatikan ibu begitu. Itu sebabnya ibu jadi marah-marah. Ibu! Bagaimana keadaan ibu? Aku dengar nenek bilang kalau ibu tidak meminum obat tepat waktu. Aku juga dengar ibu masuk rumah sakit. Aku benar-benar khawatir dengan kesehatan ibu. Aku sangat ingin bertemu dengan ibu. Makanya aku datang ke sini. Oh, ini obat-obatnya. Kalau begitu kita minum obatnya ya, Bu. Purvi, tolong berikan aku penjelasan sehingga aku bisa merawat ibu dan memberinya obat tepat waktu. Purvi, katakan suruh dia pergi dari sini. Ya ampun, Bu. Jangan marah-marah. Itu kan tidak baik untuk kesehatan ibu. Minum obatnya ya. Setelah itu baru marah padaku. Aku akan terima semua kemarahan ibu. Apa kau tidak mendengarkan ibu? Tidak tahu malu. Kenapa kau datang ke sini? Kau pikir dengan bicara lembut seperti itu kau bisa merawatku? Dan aku bisa menerimamu lagi? Pernikahan Alia sudah dibatalkan. Tapi aku sama sekali tidak merasa senang karena kaulah. Kau penyebab dari semua ini. Dengan begitu, lihatlah. Pragya menjadi sangat malu. Apa kau tidak pernah berpikir? Dengan begitu kau mempengaruhi kehidupan Pragya dan juga suaminya. Jangan menyentuhku! Jangan menyentuhku! Kau sudah menyalahgunakan kepercayaan dan kasih sayang. Sekarang aku tidak mau minum obat-obatan. Apapun yang kau berikan padaku, semuanya itu tidak akan kuterima. Pergi dari sini sekarang, pergilah dari rumah. Aku tidak akan minum obat darimu. Tidak, aku tidak mau meminumnya. Ibu, apa yang sudah ya? Tidak boleh ada yang mengatakan sesuatu. Sekarang kau yang bicara, Bu. Katakan pada ibu. Ayo, katakan. Kenapa kau melakukan semua ini? Apa kau tidak bisa mencari pria lain selain Pura yang sudah punya tunangan? Kau benar-benar membuat ibu malu. Kau membuat semua ini jadi berantakan. Kau sudah mencoreng nama baik keluarga. Kenapa kau berbuat ini? Kenapa, Bulbul? Apa kau tidak tahu akibatnya? Purap sudah hampir menikah dengan Alia. Kau tidak tahu kalau itu berpengaruh dengan kehidupan kakakmu dan juga suaminya, Bulbul. Kenapa tidak kau pikirkan itu? Kau benar-benar egois. Egois. Kau bawa pandangan buruk dalam keluarga. Tindakanmu benar-benar memalukan. Ibu, apa yang ibu katakan? Dia adalah adik. Diam. Kau tidak boleh mengatakan sesuatu. Dia selalu saja begini padamu. Sementara kau selalu saja menyayangi Bulbul. Kakakmu benar-benar menyayangimu. Tapi apa yang sudah kau lakukan padanya? Apa kau pernah memikirkan? Kau pernah memikirkan kebahagiaannya? Apakah kau tidak memikirkan kalau tindakanmu itu
akan berpengaruh buruk dalam kehidupan rumah tangganya. Kau tidak bisa menjaga nama baik keluarga. Kau sudah mencoreng kehormatan. Harusnya menjadi anak perempuan, harus tahu tata cara, harus tahu bagaimana caranya untuk menjaga kehormatan keluarga dan dirinya. Pragya, dia menjaga kedua keluarganya. Tapi kau, apa yang sudah kau lakukan, Bulbul? Apa? Aku akan menganggapmu mati. Anak perempuanku cuma satu. Namamu sudah aku buang dalam keluarga. Aku tidak akan mau menjadi ibumu lagi. Sekarang keluar dari rumah ini. Ibu, kumohon tenanglah Bu. Kalau tidak, kesehatan Ibu akan semakin memburuk. Dokter meminta Ibu untuk istirahat. Tidak akan terjadi denganku. Tidak ada apa-apa denganku. Aku tidak akan pernah mati. Aku akan selalu sehat. Raj, cepat tanda tangan di berkas-berkas ini. Berkas apa ini? Jangan banyak bertanya. Ini bukan berkas perceraian. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian dengan mudah. Kau bahkan sudah menolakku memberikan uang. Dan sekarang aku minta kau tanda tangan di berkas ini. Ayo cepat. Kau sudah memulainya lagi. Tanda tangani saja. Aku membuang waktuku dengan berdebat denganmu. Siapa yang memberikanmu berkas ini? Bukan dari bisnismu, tanda tangani saja. Aku tidak akan tanda tangani. Tapi Raj, ini bukan penyuapan. Sudah tanda tangani saja. Anggap saja kalau saat ini kau sudah membantu salah satu temanku. Ayolah Aku Raj. tidak bisa melakukan itu. Kita perlu mengikuti beberapa peraturan. Aku tidak bisa membedakan tanah seorang ke nama orang lain. Jangan ceramah padaku tentang religi atau peraturan-peraturan itu, Raj. Aku tidak mau dengar apa-apa. Sekarang cepat tanda tangani. Kalau kau tidak mau menandatanganinya, kau tidak akan pernah melihat kami ada di sini lagi. Tidak akan di hadapanmu lagi. Aku akan pergi dengan anak-anak. Kau benar kau akan pergi. Iya, memangnya masalah buatmu. Raj, apa yang kau lakukan? Raj, Aku tidak akan tanda tangan. aku tidak akan melewatkan kesempatan baik ini. Raj, aku tidak akan membiarkan anak-anakku dan masa depanku hancur karena semua prinsip-prinsipmu. Tidak akan pernah. Apa yang kau lakukan? Bulbul katakan. Bulbul katakan padaku apa yang kau lakukan. Ini yang ibu minta, dan aku melakukannya. Ini yang harus kulakukan. Kau sudah gila ya? Ibu hanya marah saja, tolong. Aku mohon jangan lakukan ini. Aku akan bicara dengan ibu. Aku akan membuat ibu mengerti. Kakak, ibu mendapat serangan jantung karena aku. Kalau ada bahaya mendekati ibu, itu karena aku. Jangan bicara begitu. Kau tidak bertanggung jawab untuk apapun. Kau tidak membuat kesalahan apapun. Kau tidak melarikan diri dengan Purab. Dan kita berdua tahu hal ini. Kau mengorbankan kebahagiaanmu untuk kebahagiaan keluarga. Tapi ibu tidak tahu tentang semua ini, Jangan Bulbul. katakan itu pada ibu. Kalau kau mengatakan semua ini pada ibu, maka dia pasti akan mengatakannya pada semua. Lalu bagaimana dengan kehidupanmu, Kak? Bagaimana? Apa yang terjadi padamu? Aku tidak mau itu. Bulbul, dengarkan aku. Tenang dulu. Berhenti menangis. Aku tidak peduli dengan akibatnya. Tidak ada yang bisa menjadi lebih buruk dari ini. Kau mengorbankan kebahagiaanmu demi aku dan kau pikir aku akan tetap diam begitu saja? Itu tidak mungkin, Bulbul. Bagaimana aku bisa membiarkanmu dihukum untuk kesalahan yang tidak kau lakukan? Jangan khawatir, aku akan jelaskan masalahnya pada ibu. Ibu akan mengerti, sudahlah. Kakak, tunggu. Ini bukan waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya pada ibu. Untuk membantuku, kau tidak bisa menghancurkan. Dengar, kau ini kan sudah menikah. Apapun keputusanmu juga akan mempengaruhi kita sekeluarga. Aku belum menikah. Aku tidak punya ikatan apapun. Aku tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk ibu. Tapi aku juga tidak ingin menyebabkan dia dalam masalah. Aku harus menjauh dari ibu. Ini akan menjadi yang terbaik untuk semua orang. Kau tidak akan pergi kemana-mana. Kau akan tetap di sini. Kau akan di sini bersama ibu. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dan tidak bisa membiarkanmu pergi. Tidak mungkin kau akan kehilangan cinta dalam hidupmu dan keluargamu. Dan semua itu karena aku. Aku hanya melihat saja seperti penonton. Tidak bisa, Bulbul. Aku tidak bisa seperti itu. Kakak,
tidak ada yang bisa merubah apapun yang sudah aku derita. Tidak ada yang bisa menghapusnya, Bulbul. Tapi aku tidak akan membiarkanmu menjadi subjek untuk disalahkan. Kau mengerti? Ingat ucapanku itu.